ini siap untuk memberkati kita, rumah anak raja, papi mami, dan kita semua yang hadir siang hari ini. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami siang hari ini dapat berkumpul bersama-sama dengan berkat-Mu. Kami dapat menikmati Tuhan kasih yang berlimpah kami. Kami bersyukur atas Bulasma bersama dengan tim yang hari ini bersama-sama dengan kami. Sertai kami meminta Tuhan, Engkau yang berkuasa dan menyertai semua yang kami kerjakan pada siang hari ini. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Engkau segalanya tertuju pada kami. Engkau Tuhan melebihi
keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka takjub lalu memuliakan Tuhan, katanya yang begini belum pernah kita lihat. Benar? Karena kita melihat bagaimana di situ ada orang yang lumpuh, ya. Bagaimana kita melihat cara Tuhan menyentuh, mengirim orang-orang yang tepat. Makanya waktu saya datang ke sini kan kalian ini, kali Yesus, selamanya Yesus, bukan harapanku tak akan hilang. Saya tidak tahu nanti ini lagunya apa. Ternyata di situ saya pasang story, orang-orang melihat, kok bagus ya lagunya anak-anak itu. Saya bilang iya, karena apa? Anak-anak itu punya ketulusan dan keluhuran. Dia menyanyikan apa adanya, bukan yang kayak kita mengada-ngada. Ya. Kali Yesus, selamanya Yesus. Kalau yang orang dewasa, gayanya berbeda. Kali Yesus, gitu kan? Karena dibuat kemana-mana, arahnya kemana, tidak sesuai dengan sesuatu postur tubuh yang sesuai. Makanya membuat orang takjub bukan karena kalian seorang pemimpin pujian. Ini kali pemimpin pujian ini langsung. Ya, buat kita jawabnya loh. Orang itu kalau menjaga, ya, cuma jangan sombong. Biasanya ya orang kayak begini main musik wajah nggak mendukung. Tapi dia punya urapan, nanti banyak perempuan yang kumel. Tapi kalau orang jatuh cinta ke saya tidak suka. Sama saya katakan. Kebanyakan yang ketemu saya itu wajahnya tidak karena dia ketemu ramal bagi saya, ya udahlah ya saya kan ramanya bukan apa wajahnya atau postur tubuhnya. Takut tahu postur tubuhnya tinggi, otomatis ganteng coba berpendek ganteng lagi. Kamu jangan merah, nanti kamu bisa tinggi kok. Jangan minder ya. Sini kamu maju. Ini baru namanya lagi gentleman nih. Ya, jangan dilihat sekarang ini belum punya postur tubuh yang tinggi. Tapi nanti kalau dia bermenangkan kembali, ya kan? Banyak perempuan-perempuan yang suka. Makanya Allah itu, ya, Allah ada di atas kita hanya Tuhan. Makanya mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus, ya, jangan sampai membuat sesuatu dalam diri kita itu cemburu. Oh dia disayang Bapak Ibu Gembala karena apa? Dia punya urapan. Bukannya karena dia apa? Penjilat, cari muka. Istilahnya kan orang begitu tuh bayang kanan kiri, gitu lah. Pasti kalian pada begitu tuh. Ini adiknya paling dekat dengan Bu Gembala, kalian ini enggak? Jangan bilang enggak. Di sini karena takut. Karena apa? Ada perbedaan makan loh. Kalau dekat dengan Bu Gembala, Pak Gembala, ya, apalagi jalan. Ada perbedaannya lagi. Itu yang nggak boleh. Nah sekarang yang nggak boleh takjubkan dalam dirimu itu apa? Tuhan dalam dirimu. Apa? Itu karena waktu memberikan saya tempat yang baik di mana terjadi dulu pas saya di keputusan dari kerja sama orang tua saya dari sini saya mulai
akan share dari kami dan kakak-kakak. Aku harus mengatakan juga kasih dari kalian, mami-mami, ya. Kalau ini rasakan satu hal zaman Tuhan, betul nggak? Bukan yang kalau orang yang menikah dia menangis, udah rasakan papi mami, karena dia nggak dianggap. Yang menakjubkan dia apa? Apa dari gembalanya? Papi lagunya apa tuh? Si Freddy, saya lupa lagunya. Yang seperti yang tidak orang tidak menganggapnya. Itu bagus lagu yang menyentuh, tapi ada di handphone saya, ya kan? Karena kita tidak melihat maksudnya Tuhan itu dalam setiap lingkungan keluarga kita, ya. Tapi yang begini-beginilah yang suka membuat kita takjub, betul kan? Makanya kamu pulang ke Papua tunjukkan bahwa saya orang yang berhasil di dalam Tuhan, ya. Jadi kalau orang yang di sana cari Tuhan tapi tetap merokok berjalan, betul nggak? Judi tetap berjalan, minum tetap berjalan. Kalau di sini mami-mami akan marahin. Ya, udah lagi salah gitu. Nah, kalau kita lihat bagaimana yang menakjubkan ini adalah sesuatu yang belum pernah dirasa dan belum pernah dilihat dan belum pernah dikejar. Kalau mau dilihat, kita punya kehidupan masing-masing, kita punya keluarga masing-masing, betul nggak? Tapi kita takjub akan cara Tuhan membuat proses, proses hidup dalam diri kita itu dahsyat dan yang ajaib. Pernah lagunya nggak proses dalam hidup? Saya lupa deh. Lagunya ada pernah nggak? Proses dalam hidupmu gitu. Saya lupa ya. Pokoknya dipanggil dan dibawa Tuhan takjub. Nah, bagaimana juga kita melihat, ya, Yesus mengajar, menolong, melindungi kita sampai hari ini. Kalau mau dilihat di Markus 2 ayat 11 firman Tuhan katakan apa? Kepadamu kukatakan bangunlah, maka angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumahmu. Bagaimana orang lumpuh itu punya satu sikap ingin mengalami satu hal pemulihan. Ini saya juga kaget ya Pak Kepala tiba-tiba mengalami proses hidup, ya kan? Bagaimana yang gagal, yang kita tidak sangka tiba-tiba loh kenapa ibu mau gandeng ya Pak Kepala ya? Ternyata saya tidak pernah tahu kalau Pak Kepala kena setengah stroke. Tapi tiba-tiba tetap semangat, saya kaget masih mau khotbah. Nah ini dia. Saya nggak tahu ini Pak, saya akan pensiun kali ini. Kadang ini posisi saya seperti sekarang ini saya bilang nih Tuhan mau saya pensiun, tapi orang bilang jangan pensiun Bu. Karena apa? Masih ada yang perlu dimenangkan bagi nama Tuhan. Tapi saya belajar melihat bagaimana kisah proses hidup kita itu di bawah Tuhan semakin hari semakin takjub dan apa? Sonang, ya. Makanya di sini juga dikatakan, ya, kalau kita masih hidup, kita harus punya satu hal semangat, harus punya satu karya. Saya nggak lihat anak main bola di sini. Wah, ini dia. Ya tuh, bagaimana ini yang orang Papua menakjubkan Kota Salatiga sebagai pemain bola yang the best, betul nggak? Dapat piala terus. Nanti kalau ditanya anak mana itu? Anak rumah, anak raja. Kenapa? Yang dipermuliakan Tuhan Yesus bukannya pemain bolanya. Nah, makanya di sini juga dikatakan ya, bagaimana di sini bangun dari kelumpuhan rohanian, bangun dari kelumpuhan fisik, bangun dari kelumpuhan keuangan. Nah ini yang perlu kita harus punya perubahan. Kalau dilihat di Efesus 5 ayat 14, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah di antara orang mati dan Kristus pasti bercahaya atas setiap kita anak-anak Tuhan. Contohlah perbedaannya ya. Dulu yang dalam Kristus hidup kita gimana? Dulu
hidupnya harus menyala-nyala. Ya. Karena Tuhan supaya kita ini membuat sesuatu hal semangat dalam setiap kehidupan. Nah, makanya orang yang rohaninya yang lumpuh harus dibangkitkan, harus dibangunkan. Ya. Kalau mau dilihat di ayat Matius 11 ayat 28, firman Tuhan katakan begini ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepada orang yang bangkit dari kelumpuhan. Dikatakan apa? Mari datang kepada Tuhan. Tuhan yang memberi banyak jawaban. Begitu pula di Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus pasti bercahaya di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, makanya kalau dilihat tadi di kisah para rasul 12 ayat 7 dan 8, bagaimana orang lumpuh ini, ya kan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dengan Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menegur Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera, maka gugurlah lantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Jadi orang yang mengikut Tuhan pasti akan terkagum-kagum sampai hari ini. Ya, makanya saya ketemu dengan Bapak dan saya ketemu dengan Mami dan Papi kalian. Ini satu hal yang menakjubkan. Ya, dulu saya cuma tahu nama besar Papi dan Mami kalian, tapi saya tidak punya kedekatan. Ya kan? Karena bagi saya ngapain deketin orang punya nama? Ya, tapi karena Papi kalian di proses hidupnya, ya loh, di rumah sakit akhirnya bertemulah dengan seorang apa adanya. Akhirnya Papi dan Mami kita sama-sama saling menguatkan, menjalinlah hubungan kasih di antara pelayan Tuhan. Nah, makanya buat setiap adik-adik dari tempat ini ya, ini kan kalian masih kecil. Nanti kalau kalian sudah diberkati, kalian sudah besar, jangan lupakan kebersamaan seperti ini. Ya. Nanti kalau dilihat ada rumah anak raja yang gak bagus, kalian bilang, Papi Mami butuh apa? Kami akan coba. Ya, kalau kalian pernah mengalami proses dalam hidup, Tuhan ini itu lagunya. Jalanmu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Ini terendahku, hari semangatku, tetap menyerah akan hidupku. Amin. Jadi kita dibuat-buat takjub, harus lihat prosesnya lagi, ya. Oke, lagunya apa? Tuhan bukti caramu mencintaiku. Kalau mau dilihat sama hidupnya nggak diinginkan dilahirkan, ya, angkat tangannya. Sampai hidupnya nggak diinginkan lahirnya. Pasti semua diinginkan, nggak mungkin nggak, ya. Makanya kisah proses hidup dibawa dalam hal kedewasaan itu yang membuat kita takjub. Makanya bagaimana ketika pulang ke rumah, orang
Shalom teman-teman. Maaf, saya kebetulan sering diajak Ibu Rasma buat berkunjung ke kemarin ke mana? Penjara. Pelayanan saya lagi belajar melayani sama Bu Rasma. Kalau saya sendiri mungkin saya di DKI juga, tapi di tempatnya Pak Yohanes Silawan. Tapi kalau pelayanan ikutnya sama beliau lama. Jadi itu aja kalau saya.
dan tujuan. Ya, saya tahu bahwa ibu ini punya sesuatu. Baik WA aja ternyata baru ketemu, ternyata punya visi-visinya bagus. Ya, memberkati dan diberkati. Jadi kalau orang yang bisa mengecap tadi takjub dengan Tuhan, hidupnya bukan buat dirinya, tapi hidupnya buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, kalau nanti ke depannya ibu ini sering memberi makan di tengah-tengah jalan, dikoyokin orang katanya. Nanti kalau udah saya nggak akan dikoyokin orang. Karena apa? Karena saya stop dulu, ibadah dulu, baru saya bagi kasih orang. Selama ini menaburnya salah. Gitu, sekali donasi di mobil dikeroyok katanya. Saya bilang nanti gak ada dikeroyok. Kalau saya sudah pegang satu teriakan, orang itu pasti akan diam. Ya, amin. Menggeledah dan punya harapan. Ya, jadi harus ikut dulu ibadah, baru saya akan bagikan nasinya. Jadi plannya ibu kami kekasih ini maunya malam. Saya bilang ya, saya tidak punya uang, tapi saya punya hati. Cari sana, sampai sponsorin kita berbagi penginjilan di jalan. Jadi saya kembali mengingat lagi ke masa muda saya penginjilan di jalan. Jadi ibu ini yang tadi memberkati nasi. Jadi kalau saya punya pelayanan apa-apa, apa kita jatah nasi. Ya. Gini-gini ternyata ibu ini punya kesibukan bisa membuat budak nasi bungkus buat kalian. Oke. Ayo, 3, 2. Oh, saya namanya Luis. Saya punya 2 putri. Dan di satu sudah bekerja, tapi nggak mau dari Indonesia. Terus yang nomor 2 jadi dokter. Dan nomor 3 masih sama saya. Mungkin tahun depan baru mau sekolah. Ada satu ibu yang belum kenal, boleh kita tahu itu. Ibu di sini di depan saja. Akan kami di sini dengan pembangunan akhir segera kelihatan ya. Wow, luar biasa. Ibu Lasma, terima kasih banyak. Dan saya dengarnya sekitar 6-7 orang yang hadir, tapi rupanya malaikat yang nyusul ya. Ada 3 orang yang hadir. Jadi terima kasih buat kehadirannya di tengah kita. Akan bahwa apa yang bisa diberikan buat kami di sini termasuk Ibu Luis ya dengan makanannya. Bapak jangan dulu. Kita akan menikmati sebelum nanti kita akan berkesempatan Ibu Lasma mau doakan kami juga. Jadi tutup dengan doa ya. Lalu nanti setelah mendoakan dan kita akan nikmati snack bersama-sama dengan tamu-tamu kita ya. Udah disiapin. Jadi ya itu apa adanya anak aja ya. Dan Tuhan kirim berkatnya juga untuk kita. Mau makan daun singkong juga boleh. Hari ini masak daun singkong ya. Oke, Tuhan berkati. Oke, yuk kita tutup dengan doa sekali lagi. Terima kasih banyak, kita tepuk tangan dulu. Terbatas kuasamu. Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kami memimpin kita tutup doa 12 makan. Yuk berdiri yuk bersama-sama.
firman-Mu yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Rasma yang terus Tuhan taruh hati untuk kami di rumah anak raja. Terima kasih Tuhan, di tengah kesibukan pelayanan beliau sediakan waktu ketika dekat di Semarang untuk mengunjungi kami, bahkan untuk sampaikan pesan Tuhan buat kami semuanya. Doa-doa juga untuk kami. Terima kasih, kami pegang janji firman Tuhan. Biarkan setiap kami yang mendengar dan mengerti akan hidup dalam kebenaran firman, melihat ketakjuban dan mengalami ketakjuban akan Tuhan dalam hidup kami. Masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang cerah jadi bagian anak-anak raja. Karena kami tahu ini waktunya untuk mengalami revival, untuk mengalami dimurnikan oleh Tuhan. Setiap pribadi anak-anak raja dari terpuruk dimurnikan menjadi anak-anak yang punya masa depan yang cerah, hidup yang diubahkan dalam hal ini. Karena itu hamba berdoa agar bulan Maret ini hati kami setiap anak raja terbuka untuk siap diripai oleh Tuhan, siap dimurnikan oleh Tuhan. Biar kami punya hati rendah hati untuk berani ngaku sama Tuhan. Bagian apa yang perlu diripai, bagian apa dari hidup saya yang perlu dimurnikan. Karena bukan Tuhan tidak bisa untuk meripai, tapi Ia menghargai keputusan dari setiap pribadi kami. Bersedia atau tidak, mau atau tidak. Dan Bapa sebagai papi mami dari anak-anak raja, tentu doakan anak-anak kami mengalami pemurnian dari Tuhan, mengalami revival, sehingga betul-betul kami tahu bagian-bagian yang kotor, bagian-bagian yang membuat emas itu tidak kelihatan putih, Tuhan akan buka itu di tengah kami, sehingga setiap pribadi akan mengalami pemurnian, sehingga melangkah dengan leluasa, dengan lenggang, tanpa beban, karena semua hal yang kotor berani untuk diserahkan oleh Tuhan, dan kemudian Tuhan memulihkan, menyembuhkan kami. Sekali lagi Ibu Lois akan bersama dengan satu ibu berdoa. Bella, kami berdoa berkati mereka. Ini kali pertama mereka ada di tengah rumah anak raja, bersentuhan langsung. Mereka tidak kehilangan upah, bahkan akan menerima berkat lebih banyak. Terima kasih bapak-bapak tukang yang ikut mendengarkan. Sementara kami di sini, mereka juga diberkati oleh Tuhan, dilindungi, dijagai bersama istri dengan anak-anak mereka, diberkati oleh Tuhan. Karena kami tahu di rumah anak raja, siapapun yang ada di tempat ini akan menerima lawatan dan berkat Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang terberkati bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Lalu pertanyaan saya, Ibu Lasma.